Pada video kali ini, kita akan belajar membuat snack bar yang terikat pada scaffold. Jika teman-teman menyaksikan tutorial-tutorial sebelumnya, kita tahu bahwa scaffold ini sangat bermanfaat, terutama dalam menerapkan komponen material desain seperti top F bar, bottom F bar, dan sejenisnya. Jadi, teman-teman pasti akan sering menggunakan scaffold ini. Nah, scaffold ini juga menyediakan state yang bisa kita gunakan pada snack bar, ya karena snack bar seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya membutuhkan sebuah state. Jadi sehingga saya rasa perlu untuk mencobanya lah ya. Langsung aja, mungkin di sini saya akan membuat composable function untuk snack barnya. Saya akan namakan snack bar scaffold. Di sini akan memiliki 3 parameter, yaitu snack bar hosted-nya, kemudian modifier supaya tidak mengatur modifier lagi di dalam composable function-nya, dan tidak mandatory ya, jadi kita isi default-nya dengan modifier. Kemudian saya akan buat parameter onDismiss untuk function menghide snack bar-nya. Function ini juga tidak mereturn apa-apa, jadi unit. Kemudian, di dalamnya kita akan buat snack bar host. Parameternya yang hosted ini kita masukkan snack bar hosted. Kita rapihkan dulu. Kemudian, langsung saja kita tambahkan juga parameter snack bar-nya. Kita buka kurung kurawal. Di sini ada snack bar data ya. Dilambangkan dengan it. Saya akan ganti saja dengan snack bar data, karena kalau it nanti di dalam ada it lagi, jadi mending di rename aja. Kemudian kita buat snack barnya. Di sini kita buat modifier. Kenapa perlu modifier? Karena untuk modifier yang ada pada parameter ini untuk snack bar hostnya. Untuk snack bar ini beda lagi, maka kita buat padding supaya tidak terlalu menempel pada parent-nya. Ini Alt Enter. Kemudian ada parameter lain, yaitu action, atau biasa disebut juga dengan action label. Nah, di sini kita akan buat text button ya. Rapihkan dulu. Untuk on-click-nya ini ya kita tinggal masukkan parameter dismiss. On dismiss. Ctrl+L supaya rapih. Kemudian untuk teksnya, teks dari text buttonnya itu kita atur dengan data dari snack bar-nya. Nah, di sini kan ada message, action label, dan duration. Kita ambil action labelnya. Di sini akan merah karena kita butuh null check. Jadi kita reverse aja mending. Jadi sebelum kita buat text buttonnya, kita cek dulu apakah action label ini kosong atau tidak. Kita buat saja dulu snack bar data, action label, kemudian tanda tanya. Nah, jadi kalau tidak kosong, kita buat text buttonnya. Kita masukkan ini ke dalamnya. Nah, ini kita ganti menjadi it. Snack bar ini tuh perlu memiliki teks. Nah, di sini kita tinggal panggil snack bar datanya, kemudian kita panggil message-nya. Jadi nanti untuk message, action label, dan lain-lain ini kita atur ketika pemanggilan snack bar scaffold-nya. Dan untuk parameter terakhir dari snack bar host-nya yaitu modifier. Kita set dengan modifier yang ada di parameter. Nah, jadi kurang lebih untuk komponen snack bar-nya seperti ini. Kemudian kita akan panggil di set content. Yang pertama, kita buat dulu scaffold state-nya. Nah, scaffold state ini di dalamnya juga terkandung snack bar hosted-nya. Kita buat scaffold state sama dengan remember scaffold state.
Kemudian kita buat blok scaffoldnya. Untuk parameternya yang pertama scaffold state kita masukkan dengan scaffold state yang kita buat. Kita rapihkan dulu. Kemudian setelah scaffold state adalah snack bar host state-nya. Atau snack bar host. Nah, kita panggil state-nya itu di dalam scaffold state. Bisa teman-teman lihat ada draw state, ada snack bar host state. Jadi snack bar ini merupakan komponen dari scaffold juga, makanya ada di sini. Jadi kita panggil aja snack bar host state-nya. Kemudian di dalamnya kita akan buat box. Kenapa box? Karena kalau column dan row itu agak susah untuk menempelkan snack bar-nya supaya nempel di bawah, lebih enak dengan box. Di sini saya akan buat modifier-nya itu ya supaya memenuhi layar. Kemudian di dalamnya kita buat snack bar-nya. Kita panggil snack bar scaffold. Ini parameternya ada snack bar host state. Kita isi dengan snack bar host state dari scaffold state. Kita panggil scaffold state, kemudian snack bar host state. Saya juga akan tambahkan modifier. Supaya snack bar-nya menempel di bawah. Kita tambahkan align, kemudian di dalamnya kita panggil alignment bottom center. Ya, supaya di bawah dan di tengah. Kemudian ada parameter satu lagi yaitu dismiss. Itu function yang dibutuhkan untuk meng-hide snack bar-nya. Ini gimana supaya rapih? Nah, seperti ini. Nah, untuk on dismiss-nya ya kita tinggal ubah state-nya. Snack bar host state, current snack bar data. Kemudian kita panggil dismiss. Nah, ini kita hapus aja. Kemudian kita juga butuh button untuk men-trigger snack bar-nya. Kita buat aja di atasnya. Button. Untuk on click-nya ya kita panggil function show snack bar dari snack bar host state-nya. Ini hapus to-do-nya. Kemudian di dalamnya ini rapihkan dulu aja. Nah, di dalamnya kita panggil scaffold state, kemudian snack bar host state, show snack bar. Nah, untuk show snack bar ini kan ada message, action label, duration. Nah, untuk durationnya defaultnya short, jadi saya tidak akan isi. Melainkan saya akan isi message-nya. Di sini saya akan isi dengan ya this is snack bar misal. Dan action labelnya. Ya, default aja hide. Nah, ini kenapa merah? Karena show snack bar ini merupakan suspend function, jadi kita harus memasukkannya ke dalam coroutine scope. Sini saya akan buat coroutine scope. Coroutine scope dispatchers-nya yang .io aja. Kemudian launch. Nah, masukkan function show snack bar ini ke dalam scope-nya. Nah, maka tidak akan merah lagi. Kemudian button-nya juga saya akan tambahkan teks. Saya akan beri teksnya show snack bar. Kemudian bisa kita coba jalankan. Nah, aplikasinya sudah jalan, coba kita tes. Nah, maka akan muncul snack bar-nya dengan pesan yang kita masukkan di parameter. Dan action label yang dimasukkan di parameter juga. Dan semua ini terikat dengan scaffold ya. Ya, mungkin segitu aja untuk tutorial kali ini. Saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang masih nonton sampai sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang mau support dengan donate bisa melalui Saweria
Linknya saya cantumkan di deskripsi di bawah atau bisa scan barcode di video ini. So I'll see you on the next video.